Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 29 Oktober 2020, hari Minggu biasa ke-30. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, selamat pagi. Pagi ini kami berkumpul kembali untuk merayakan kasih-Mu, menikmati cinta. Maka berkatilah kami hari ini agar kami boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biarlah kami boleh mengenal jalan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yesus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, tokoh Herodes kita kenal ketika Yesus lahir. Maka ketika terjadi pembunuhan bayi-bayi itu, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Mesir. Maka kita kenal saat ini di mana Maria dan Yusuf pernah tinggal di Mesir. Kita kenal dengan apa yang disebut dengan kapel Hanging Chapel, gereja gantung di Mesir, Kairo. Dan diperkirakan Maria Yusuf tinggal di sana 3 tahunan lebih. Kemudian Yusuf dan Maria kembali, tidak ke Betlehem, tetapi ke Nazaret. Di Nazaret Yesus bertumbuh. Dan pada saatnya ketika diperkirakan usianya 30 tahun, Yesus meninggalkan tempat tinggalnya dan mulai mewartakan kabar gembira di sekitaran Danau Galilea. Di sana dia berjumpa dengan Yohanes Pembaptis. Dan sebelumnya, ketika Maria mengandung Yesus dan Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis, mereka sudah bertemu dua wanita ini di Ain Karim dan saling memuji. Elizabeth berkata, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Maria tinggal bersama Elizabeth diperkirakan 3 bulan dan kembali ke Nazaret. Perjumpaan Yesus setelah mereka dewasa ada di Sungai Yordan, di mana saat itu Yohanes Pembaptis sedang mewartakan kabar gembira. Luruskanlah jalan Tuhan, dan Yesus datang ke sana untuk dibaptis. Maka di sana terjadi dialog antara Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes mengatakan, tidak layak aku membaptis kamu. Tetapi Yesus mengatakan, hal ini harus terjadi sesuai dengan kehendak. Maka kemudian Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan digambarkan bagaimana langit terbelah. Dengan kata-kata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan sejak saat itu Yesus berangkat ke gunung untuk bertapa selama 40 hari. Dan Yohanes Pembaptis mewartakan
dan melanjutkan karya-karyanya. Sampai pada waktunya Yohanes Pembaptis mengkritisi apa yang dilakukan oleh Herodes terhadap Herodias, istri Filipus saudaranya. Tidak pantas kamu mengambil istri saudaramu Filipus. Jengkel dengan itu karena punya kuasa, Herodes menangkap Yohanes Pembaptis. Dan sesudah itu terjadilah satu peristiwa pesta di mana anak Herodias menari dan Herodes dengan mabuk memberikan kesempatan untuk mendapatkan apa saja. Dan kemudian Herodias membisiki putrinya agar memperoleh kepala Yohanes Pembaptis, dan kemudian Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Di sana ini Herodes punya kuasa. Di sana Yesus mendengar kisah tentang Herodes. Dulu Herodes papanya, sekarang anak. 3 bulan nanti Yesus akan berjumpa dengan Herodes itu ketika Yesus mengalami peristiwa yang sama. Nah, hari ini kita mendengar tentang kata-kata Yesus, Herodes serigala. Mengapa disebut serigala? Karena suka makan manusia, ganas, suka menggigit, berkuasa. Dan Herodes adalah lambang dunia yang ingat diri. Dan tentu saja tidak cocok dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai orang yang bijaksana. Karena itu kita mendengar dari Injil, pergilah tinggalkan tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Maka Yesus menjawab, katakan kepada serigala itu. Yesus tidak merusak, tapi menyembuhkan orang dari setan, mengusir setan dari kehidupan orang-orang. Itulah keselamatan Yesus. Namun Yesus tidak berhenti di situ saja. Dia terus memberitakan kabar gembira kepada banyak orang dari tempat ke tempat yang lain dan siap untuk disalibkan di Yerusalem. Maka Yesus mengatakan seorang nabi tidak layak dibunuh di luar Yerusalem. Karena itu nanti Yesus menangis di Yerusalem. Kenapa? Karena sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk keselamatan, tetapi semuanya tuli dan buta, tidak melihat kehendak dan kebaikan serta kasih Tuhan. Maka Yesus berkata dalam rasa tangisnya, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Inilah tanda terima kasihmu kepadaku. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu karena tercerai-berai oleh karena dosa, kezaliman, puasa, dan juga waktu. Orang lupa diri karena egois. Tuhan rindu membuka anak-anak. Kapan Tuhan membuka anak-anaknya? Baru terjadi manakala Yesus disalibkan, kemudian bangun. Orang baru paham tentang keselamatan itu sendiri. Dan kita adalah hidup pada zaman sesudah peristiwa kebangkitan itu. Kita mendengar saksi-saksi yang menceritakan tentang kebangkitan. Tetapi kadang-kadang kita juga kurang percaya. Maka mari kita belajar dari orang-orang Israel yang kurang percaya, yang ditangisi oleh Yesus. Janganlah kita juga ditangisi oleh Yesus, karena Yesus rindu untuk menyelamatkan kita. Maka mari saudaraku terkasih, kita datang kepada Yesus dalam serah diri. Karena itu dalam saat tertentu pada zaman sesudah perang dunia pertama, memasuki perang dunia kedua, Yesus berjumpa atau Yesus menampakkan diri kepada Suster Faustina yang sekarang kita kenal Santa Faustina dalam wujud kerapian ilahi. Nah, Yesus menyembuhkan. Maka mari kita minta kepada Tuhan Yesus agar kita khususnya yang sakit, yang punya banyak salah, diberikan jalan keluar dan diberikan kesembuhan. Juga dari dosa-dosa kita agar kita tidak menjadi orang yang lain, orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak tahu terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita
mendapatkan berkat keselamatan. Selamat pagi dan marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, semoga kami dapat bertobat sepenuh hati dan semoga Kau singkirkan segala kuasa jahat dan Putramu berkenan dengan menyurahkan kesehatan dan tebusan. Sebab Dialah Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati.